Wabil khusus niki Pak Ahmad Suluki. Masya Assalamualaikum Allah. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Semoga Ustaz? kita sekalian dalam curahan rahmat dan kasih sayang Amin, Allah amin, Subhanahu wa amin, taala. amin, 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 amin. Terima kasih Mas Wawan. Siap Ustadz, Alhamdulillah. Nah insya Allah nanti kita akan ada doa bersama di akhir sesi. Nanti juga Ustadz Herianda yang akan memimpin doa bersama ini. Nah ayah bunda dimanapun berada, sebelum saya lanjutkan acara kita pada sore yang berbahagia ini, supaya senantiasa diberikan kelancaran dan kemudahan, ada beberapa hal ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah silakan ayah bunda semuanya mohon dinonaktifkan untuk mikrofonnya ya. Jadi nanti kalau misalkan diaktifkan pun ketika ada instruksi dari kami. Dan untuk videonya mohon diaktifkan hingga supaya kami bisa melihat wajah dari ayah bunda yang berada di rumah, dan juga nantinya supaya santri-santri pondok kita bisa melihat wajah dari ayah bunda. Nah, alhamdulillah ini Pak Luki ya. Acara kita di sore yang berbahagia ini juga dibersamai dari santri-santri Mitra Gerakan Infak Beras ya, telah hadir bersama kita. Ini salah satunya aja nih saya sebutkan nih Pak Ahmad ya. Ada dari PPTQ Az-Zakiyah, dari Ponpes Thoriqul Mukmin ya, dan masih ada lagi ya. Nah, nanti akan kita sapa satu-satu ya insya Allah. Nah, dan juga nantinya ayah bunda yang berbahagia, karena acara kita hari ini merupakan doa bersama santri ya, doa bersama santri. Silakan nantinya ayah bunda bisa menulis doa terbaiknya di kolom komentar ya. Silakan ditulis doa terbaiknya, karena insya Allah doa terbaik dari ayah bunda semuanya nanti akan dirangkum oleh tim dari Gerakan Infak Beras, yang insya Allah nantinya rangkuman doa-doa terbaik dari ayah bunda akan dikirimkan ke pondok-pondok Mitra GIB, yang insya Allah nantinya akan didoakan dan juga diaminkan oleh ribuan santri yatim penghafal Quran. Masya Allah, tabarakallah. Nah, jadi silakan sambil berjalannya acara ditulis saja doa terbaiknya di kolom komentar ya. Nah, sebelum kita lanjut ke narasumber utama kita hari ini, insya Allah nanti akan hadir di perahu studio ini, yaitu Habib Sayyidi Barokbah. Nah, nanti ini sementara kita tanya-tanya dulu nih dengan Branch Manager Baitul Mamuzalan Indonesia Cabang Yogyakarta, Bapak Ahmad Suluki. Masya Allah. Siap. Nah, ini pertanyaan pertama nih, Pak Ahmad Suluki. Nah, antum kan baru saja diamanahkan menjadi Branch Manager di BMI Jogja itu kurang lebih 1 bulan, betul ya? Betul. Nah, apa sih yang menjadi strong why atau menjadi landasan utama antum itu menerima amanah menjadi branch manager di BMI Jogja? Oke, Masya Allah, tabarakallah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaannya pertanyaan yang ngeri-ngeri sedap nih sebetulnya nih. Ini Masya Allah, tabarakallah, izin menjawab. Sejatinya amanah itu adalah titipan dari Allah, Mas Wawan. Iya, betul sekali. Jadi dengan amanah ini sebetulnya kita dikasih 2 peluang oleh Allah. Apakah kita ini itu akan memanfaatkan amanah ini untuk menambah omset amal soleh kita, atau malah ketika kita mendapatkan amanah ini dari Allah Subhanahu wa taala, kita malah menjadi hamba yang pengkhianat. Nauzubillah min dzalik. Nah, seperti yang Mas Wawan tahu bahwa amanah ini adalah amanah yang tidak mudah. Tetapi selama ada Allah di hati kita, insya Allah kita meyakini bahwa we are nothing, Allah is everything. Itu insya Allah amanah ini itu akan bagi Allah itu terlalu mudah untuk kita jalankan secara bersama-sama. Mengingat memang apa yang kita jalani selama ini kita dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya ribuan anak yatim dan penghafal Al-Qur'an yang setiap bulan harus kita berikan beras terbaik, dan
kita ini hanya sebatas jembatan amal solih saja. Gitu Mas Masya Wawan. Allah. Masya Nah, Allah. boleh dibocorkan nih Pak Ahmad Suluki, untuk sekarang ini berapa banyak sih santri yang menerima manfaat dari beras GIB? Masya Allah, tabarakallah. Jadi ayah bunda di rumah, Mas Wawan, semuanya yang menonton acara ini, alhamdulillah atas izin Allah, kami dan kita semuanya itu dititipkan oleh Allah tidak kurang dari 18.000 santri Masya saat Allah. ini yang kita berikan beras terbaik yang tersebar di seluruh pondok yang ada di Yogyakarta. Jadi sudah ada 18.000 santri yang secara rutin kita berikan beras terbaik. Dan alhamdulillah atas izin Allah tidak kurang dari 300 pondok yang sudah kita berikan beras terbaik dan sudah kurang lebih sekitar 40 ton Mas Wawan. Masya Allah, 40 ton beras tabarakallah. terbaik, beras kualitas Hotel Bintang 5. Ini Luar Masya Allah, biasa tabarakallah. ya. Dan ini sejatinya ini juga dari para orang tua asuh yang hadir di acara sore hari ini. Ya, Masya Masya Allah, dari wasilah infak Dari wasilah. terbaik Betul, ayah bunda, betul, ya betul. dari orang tua asuh, sekarang tercapai 40 ton Iya, ya, kurang 40 lebih ton 40 beras, ton. 40 ton beras setiap bulan ya, Pak Iya, Luki ya. setiap bulan, Nah, betul. kalau mulai dikasih bocoran, apakah 40 ton itu sudah mencukupi kebutuhan beras santri yatim penghafal Quran di Jogja? Apa masih kurang itu, Pak? Masya Allah, ini pertanyaan sangat bagus sekali ini. Iya, Jadi kalau kita buka data, ayah bunda semuanya ada di rumah, untuk kebutuhan Jogja itu ada di angka 150 ton. Dan ini adalah kabar baik sebetulnya bagi kita. Karena kenapa? Karena ketika Jogja masih ada di angka 40 ton, berarti peluang amal solih kita insya Allah menjadi lebih banyak lagi. Karena apa? Karena kita masih ada kekurangan 110 ton. Dan saya yakin bahwa bunda-bunda semua yang ada di rumah, ayah bunda semua yang ada di rumah adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mudah-mudahan sampai nanti akhir hayat ayah bunda semua diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa istiqomah membersamai kita. Masya Kayak gitu, Allah. Masya Allah. Insya Allah 150 ton itu akan tercapai ya. Mudah-mudahan, Ya, bismillah, insya Allah, bismillah, insya bismillah. Allah. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Tidak Ya. ada yang tidak Dan mungkin. ini bahkan peluang terlalu bagi mudah. kita juga ya Pak ya. Betul, betul. Peluang bagi kita, ayah bunda, mas dan mbak yang berada di rumah, untuk bisa senantiasa memberikan infak terbaiknya Betul, di betul. gerakan infak beras, yang Betul. insya Allah beras yang terbaik akan diberikan manfaatnya kepada santri-santri yatim penghafal Quran yang ada di seluruh wilayah Yogyakarta. Betul Masya sekali Mas Allah. Wawan, Masya Allah. Nah, dan juga ini satu lagi nih Pak Ahmad Suluki yang menjadi pertanyaan saya ini ya. Jadi program doa bersama santri ini kan udah merupakan episode kedua ya. Iya. Iya. Sebenarnya itu menjadi alasan diselenggarakan acara doa bersama santri itu apa sih Pak Luki? Masya Allah, pertanyaannya bagus-bagus nih, hostnya memang harus pilihan. Astagfirullah. Jadi kenapa kita ingin terus-menerus menyelenggarakan acara ini? Ini sebetulnya sejujurnya dari kami ini adalah bagian rasa terima kasih kami, rasa bersyukur kami, dan juga bagian dari hadiah yang ingin kami berikan kepada seluruh orang tua asuh mitra gerakan infak beras, baik yang ada di Yogyakarta maupun yang ada di Indonesia, bahkan di luar Indonesia. Jadi kenapa saya bilang ini sebagai bagian hadiah untuk para orang tua asuh? Karena dengan Masya Allah Tabarakallah ini harinya hari Jumat Mas Wawan. Betul. Dan juga waktunya ini adalah waktu mustajab untuk berdoa. Ini Masya Allah Tabarakallah, karena kita nggak pernah tahu dari mana, dari doa siapa hajat-hajat kita ini akan terkabul. Karena boleh jadi karena memang kitanya sendiri, pribadi kita ini terlalu kebaikan maksiat, jadi akhirnya doa kita tuh terpending nanti di langitnya Allah. Nah, melalui wasilah nanti kita berdoa bareng dengan santri, insya Allah hijab-hijab yang ada di langit akan terbuka semuanya, dan doa-doa kita
itu akan sampai langsung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi ayah bunda semua yang ada di rumah, jangan pernah melewatkan kesempatan ini, kesempatan yang sangat berharga ini, karena kenapa? Sejatinya kita sebagai manusia pasti punya masalah. Nah, maka dari itu, yuk kita manfaatkan untuk kesempatan kita di sore hari ini untuk berdoa, bersungguh-sungguh, dan berazam diri untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi, lebih baik lagi. Begitu. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, ayah bunda ingat kata Pak Ahmad Suluki, ya Ahmad Suluki, bahwasanya ikuti acara ini sampai selesai. Karena nanti insya Allah kita akan sama-sama berdoa yang nantinya akan didoakan bersama ribuan santri dan diaminkan oleh ribuan santri yatim penghafal Quran yang menjadi mitra di Gerakan Infak Beras Jogja. Nah, baiklah, ini sepertinya kita perlu menyapa dulu ini Pak. Perlu menyapa dulu untuk untuk pondok-pondok yang alhamdulillah bisa membersamai acara kita. Ya, alhamdulillah ini kita bisa melihat di ruang virtual Zoom meeting kita hari ini telah hadir bersama kita, yaitu pertama dari PPTQ Az-Zakiyah. Masya Allah. Masya Allah. PPTQ Az-Zakiyah bisa diaktifkan untuk mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa dilambaikan tangannya. Ya, kita sapa ayah bunda, orang tua asuh yang sedang mengikuti acara ini di rumah. Masya Allah. Nah, kita lanjut lagi nih untuk pondok berikutnya. Telah hadir juga bersama kita Pondok Pesantren Thoriqul Mukminin. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya bisa diberikan lambaikan tangannya. Masa nggak kelihatan? Nah, lambaikan tangannya untuk orang tua asuh yang berada di rumah. Masya Allah. Kurang banyak. Ya, berikutnya dari mana lagi nih? Dari Pondok Pesantren Al-Hikmah. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Masya Allah. Dari mana lagi? Mungkin antum bisa dibacakan juga ya Pak Ahmad Suluki ya. Dibacakan juga ini pondok-pondok mana aja nih yang bersama Dari Ibnu Fatah ini, Masya Allah, tabarakallah. Dari Pondok Pesantren Ibnu Fatah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik semua. Alhamdulillah, alhamdulillah. Masya Berkah, Allah, mudah-mudahan selalu sehat ya, Dek ya. Semangat. Ya, dari mana lagi nih Pak yang belum disebutkan ini Pak? Almarina. Oh, ini dari Ar-Rohadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, silakan berikan lambaikan tangannya. Masya Masya Allah. Yap. Inilah wajah-wajah yang nantinya akan membangun peradaban. Betul, Masya betul, Allah. betul, Mas Sobat. Alhamdulillah. Nah, sebenarnya masih banyak lagi ini ya. Ya. Masih banyak lagi pondok-pondok yang mengikuti acara doa bersama santri kita pada hari ini. Nah, di sini kita melihat wajah-wajah santri yang bahagia, Pak Luki ya. Wajah-wajah penuh kebahagiaan dan alhamdulillah teman-teman santri inilah yang menerima manfaat dari beras terbaik Gerakan Infak Beras Yogyakarta. Nah, baiklah ayah bunda, abang kakak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelum kita lanjutkan nih, kita panggil untuk narasumber utama kita pada sore yang berbahagia ini, sore yang penuh berkah ini. Mari sama-sama sejenak kita saksikan ya. Oh, ada. Maaf. Ya, langsung saja ayah bunda yang berbahagia, kita minta kesediaan kepada Habib Saidi Barokbah untuk bisa bersamai acara kita pada hari ini. Monggo Habib. Insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Habib, Masya Allah. Sehat-sehat Habib. Masya Allah. Silakan Habib. Masya Allah. Tabarakallah. Habib, izin Habib. Ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala telah hadir bersama kita di Perahu Studio.
Habib Sayyidi Barobah. Alhamdulillah. Jadi beliau ini merupakan ketua Majelis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Yogyakarta. Insyaallah. Insya Allah. Nah, Habib mungkin Habib bisa menyapa dulu ayah bunda orang tua asuh yang bersamai acara kita pada hari ini. Masya Allah. Silakan Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Semangat sekali ini ya santri-santri terbaik kita untuk menjawab salam dari Habib. Masya Allah. Kepada seluruh para orang tua asuh dan kepada semua santri-santriwati di pondoknya masing-masing, apa kabar? Saya senantiasa berharap dan berdoa kepada Allah. Semoga siapapun yang hadir di sini, Allah Ta'ala jaga kesehatannya. Amin, amin. Allah Ta'ala kembangkan amal solehnya, tambahkan ilmu pengetahuannya. Dan mudah-mudahan senantiasa menjadi hamba-hamba yang diridhai oleh Allah Ta'ala, dicintai dan dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah Habib. Nah, alhamdulillah Habib, hari ini kita mengangkat tema ya di doa bersama santri yatim penghafal Quran Gerakan 14 Yogyakarta. Yang pertama adalah kita mengangkat tema Maulid Nabi. Nah, alhamdulillah, insya Allah besok hari kita akan sama-sama memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Ya, dan juga kita mengangkat tema juga Habib hari ini yaitu berharap rahmat di malam lahirnya sang pembawa rahmat. Ribuan santri, ribuan doa, ribuan rahmat di hari Jumat. Nah, Masya Allah. Nah, ini ada ingin saya tanyakan juga ini Habib ya. Ini sebenarnya mewakili juga pertanyaan-pertanyaan di luar sana ya Habib ya, tentang baginda Nabi Muhammad SAW. Sering menjadi pertanyaan juga nih Habib. Mengapa sih kita harus selalu mencintai Nabi Muhammad SAW sehingga bentuk kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW kita dianjurkan untuk senantiasa bersolawat, kita dianjurkan ketika berdoa untuk selalu menyebutkan Rasulullah dan bersolawat juga. Nah, itu alasan dibalik mengapa kita harus selalu mengingat mencintai Rasulullah itu sebenarnya apa, Habib? Mungkin bisa disampaikan Habib di sini. Insyaallah. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billahil azim. Amma ba'du. Yang sama-sama kita cintai, kita banggakan para guru, para tamu. Wabil khusus kepada beliau Agus Faleh. Saya manggilnya Gus Faleh. Masya Allah. Salah satu sahabat kami yang semoga senantiasa dijaga, dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Ustadz Ahmad Suluki yang saya cintai, serta seluruh teman-teman gerakan infak beras dimanapun berada, Mas Wawan, beserta teman-teman Perahu TV yang Masya Allah sangat inovatif ini, sangat kreatif, yang semoga channel Perahu TV ini, gerakan Perahu TV, mudah-mudahan senantiasa bisa mengembangkan wawasan umat insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, para wali-wali santri asuh, begitu pula santri-santri, santriwati-santriwati dimanapun kalian berada, dan seluruh yang mendengar kajian ini, ditanya oleh saudara kita Mas Wawan, host Perahu TV. Beliau bertanya, kenapa kita harus mencintai Rasulullah SAW? Sebetulnya penyebabnya sangat banyak. Akan tetapi saya bisa yang untuk kita jabarkan di kesempatan kali ini tiga poin. Kenapa kita harus mencintai Rasulullah? Yang nomor satu, Allah zat yang menciptakan kita, mengatur rezeki kita, yang sudah menetapkan segala sesuatunya untuk kita, dan nanti kepada Allah Ta'ala kita akan kembali dan kita akan pertanggungjawabkan seluruh amal-amal kita. Allah kita itu cinta kepada Nabi Muhammad. Allah kita itu cinta kepada Nabi Muhammad. Maka Rasulullah SAW di dalam hadis
sampai beliau mengatakan wa ahibbuni li hubbillah. Cintailah aku untuk mewujudkan cinta kalian kepada Allah. Allah zat yang maha kaya, Allah zat yang maha perkasa itu cinta kepada Nabi Muhammad. Lalu apakah kita sebagai hamba Allah tidak mencintai Nabi Muhammad SAW? Itu penyebab pertama. Kalau Allah Ta'ala cinta, kita sudah sepantasnya mencintai apapun yang Allah Ta'ala cinta. Kenapa? Karena yang menciptakan kita, Tuhan kita, mencintainya. Bagaimana kita tidak mencintainya? Itu yang nomor satu. Yang nomor dua, karena besarnya kasih sayang daripada Nabi Muhammad kepada kita. Alangkah bodohnya kita kalau kita tidak membalas sayang dari seseorang dengan sayang pula. Al-Quran berfirman, hal jazaul ihsan illal ihsan. Bukankah balasan kebaikan itu kebaikan pula? Orang yang mengatakan dirinya normal, kalau ditanya ada orang berbuat baik padamu, apakah yang kamu akan lakukan? Maka dia akan menjawab, saya akan membalas kebaikannya dengan kebaikan pula. Kalau yang tidak normal mungkin baru bisa mengatakan orang yang baik tetap saya burukin, itu tidak normal. Lalu kalau kita tanya kepadanya, kalau orang yang sayang sama kamu, terus kamu kenapa? Kamu gimanain? Maka orang yang normal akan menjawab, tentu akan membalas sayangnya dia. Lah, Nabi Muhammad SAW manusia yang paling sayang sama kita. Dan itu tidak bisa diragukan lagi, karena beliau selalu benar dalam apa yang beliau janjikan, tidak mungkin berkhianat, dan beliau berkata ketika diturunkannya ayat suci Al-Quran, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha, dan sungguh Tuhanmu akan memberikan kepadamu hai Muhammad sampai engkau puas. Di dalam kitab tafsir Jalalain, di dalam tafsir ayat ini Rasulullah bersabda, idzan la ardha wa ahadun min ummati finnar. Kalau segitu ya Allah, aku tidak akan rela, aku tidak akan puas, aku tidak akan ridho, sedangkan satu saja umatku masih ada di dalam neraka. Kepuasanku, keridhoanku, kerelaanku kalau mereka semuanya masuk ke dalam surga. Nah, ini Rasulullah baiknya sudah gitu, sayangnya seperti itu sama kita. Nah, maka kita balas sayangnya Rasulullah, cintanya Rasulullah dengan cinta pula. Rasulullah sudah sangat cinta kepada kita, maka kita juga wajib mencintai beliau. Itu yang nomor dua. Yang nomor tiga, dikatakan bahwa sesungguhnya orang nanti akan dikumpulkan bersama siapapun yang mereka cintai. Siapapun yang mencintai seseorang, maka orang itu akan dikumpulkan dengan mereka. Masya Allah. Jadi misalkan nih, kita di dalam gerakan infak beras nih Ustaz nih, saling sayang menyayangi, saling cinta mencintai karena Allah di jalan Allah, maka kita akan dikumpulkan oleh Allah Ta'ala kelak di akhirat. Masya Allah. Jadi, cintanya kita kepada siapa, maka itulah yang akan dikumpulkan bersama kita kelak di akhirat. Cuman yang miris, zaman sekarang orang cintanya kepada tokoh-tokoh figur dunia membabi buta. Yang ini, yang itu, yang pemain ini, bintang film, pemain bola, mereka rela untuk mencari nama yang sama, baju yang sama. Artis Korea, Bib. Wah, langsung disebutkan merek ternyata. Masya Allah. Ini saya sudah menjauhi jenis-jenis yang Langsung disebutkan mereknya ini. Cuman mereka lalai dengan siapa yang seharusnya mereka cinta, dan dengan siapa mereka ingin dikumpulkan kelak. Allah. Coba kita bayangkan kalau mereka ditanya, nanti kamu pengen kalau di akhirat kepengen kumpul sama orang itu, bulan itu. Nauzubillah. Jangan dong. Kan saya muslim, dia non muslim. Saya takut nanti kalau dikumpulkan dia masuk neraka, saya kumpul bareng dia. Ya. Sesuai dengan keyakinan kita. Terus kita tanya, nah, terus kamu kepinginnya di akhirat nanti dikumpulkan bersama siapa? Maka orang-orang pasti menjawab, yang paling indah, yang paling tinggi. Dan itu derajatnya Nabi Muhammad. Allah. Jadi kalau kamu ingin dikumpulkan dengan Nabi Muhammad SAW, maka kamu harus mencintai beliau. Nah, ini 3 poin utama kenapa kita harus cinta kepada Rasulullah. Yang pertama, karena Allah Ta'ala sangat cinta kepada Nabi Muhammad.
Dalilnya sangat banyak. Salah satu di antaranya, satu-satunya makhluk hamba Allah yang Allah Ta'ala berikan kesempatan untuk berjumpa langsung dengan Nabi Muhammad, berjumpa langsung dengan Allah, maaf, yaitu Nabi Muhammad SAW. Allah. Nabi Musa pun tidak diizinkan oleh Allah Ta'ala, tidak diperkenankan untuk berjumpa dengan Allah. Itu yang nomor satu. Yang nomor dua, karena cintanya Nabi Muhammad kepada kita, tidak rela satu pun di antara umatnya masuk ke dalam neraka. Apakah kita tidak membalas cinta yang sebesar ini dengan cinta pula? Allah. Nah, yang nomor tiga, tentunya kita menginginkan derajat yang tertinggi, yang terindah, yang termulia. Dan kita semuanya sadar, kita mungkin tidak pantas ya. Betul. Kita banyak ghaflah, banyak lalai, banyak dosa, banyak maksiat. Lah terus salah satu cara, jalur alternatif kita untuk mendapatkan tempat yang terindah itu dengan betul-betul mencintai Nabi Muhammad SAW, sehingga kita dikumpulkan oleh Allah Ta'ala dengan Nabi Muhammad SAW. Amin. Mudah-mudahan semua yang hadir bersama kami, para wali-wali asuh, para santri-santriwati di pondok-pondok yang sangat banyak ini, yang dari tadi kami lihat wajahnya, senyumannya, mudah-mudahan betul-betul di dalam hatinya tertanam rasa cinta kepada Rasulullah. Demi Allah, tidak akan rugi kamu kalau cinta sama Rasulullah. Kamu pasti senang, beruntung, tentrem, ayem, bahagia dunia akhirat. Jangan diaminin doang dong, tambahin dat. Iya. Masya Allah. Seperti itu. Mas Wawan, Ustaz Ahmad Alhamdulillah. Suluki, yang kami pahami, kenapa kok kita harus mencintai Rasulullah. Itu kalau dijabarkan, waduh, Makin banyak lagi ya. wah, enggak Insya cukup Allah, ya. 10 season ini nanti. Cuman Tapi itu benar-benar. 3 aja, insya Allah bisa. Benar-benar. Ya, dengan 3 alasan tadi sebenarnya sudah cukup bagi kita untuk senantiasa mencintai baginda Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Dengan ini semoga nantinya ayah bunda, orang tua asuh dimanapun berada, semakin meningkatkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Jadi senantiasa bersolawat, terus menyebutkan Nabi Muhammad SAW, dan juga ketika berdoa pun senantiasa bersolawat kepada Nabi. Masya Allah. Boleh saya tambah? Iya. Bagi teman-teman, para wali-wali, sama santri harus saling mengingatkan tentang hal ini. Jadi ini mungkin kita dengar sekali, mungkin ada yang lupa, seminggu masih ingat, seminggu berikutnya lupa. Maka kita memang perlu saling mengingatkan. Betul. Perlu saling mengingatkan. Jadi yang punya anak, anaknya selalu diperkenalkan tentang Rasulullah. Anaknya selalu dikisahkan kisah-kisah Rasulullah, supaya betul-betul mendarah daging cinta kepada Nabi di hati keluarga kita. Masya Allah. Kalau cuman kajian ini diperdengarkan, ini mungkin sebulan sudah lupa. Betul. Cuman kita harus saling mengingatkan. Saling mengingatkan. Gitu. Iya, karena kunci istiqomah itu adalah jamaah juga ya. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, jadi ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang punya anak-anak gitu ya, anak-anak kecil, dari sekarang sudah dididik gitu, sudah diceritakan baginda Nabi Muhammad, agar dari kecil saja sudah diajarkan kecintaan kepada Nabi Muhammad. Insya Allah nanti ketika sudah besar itu tidak akan sudah tidak akan tergeser lagi dengan figur-figur yang lainnya gitu ya. Semakin menambahkan kecintaan, dan juga nanti insya Allah juga keluarga yang selalu mencintai Nabi Muhammad SAW. Dipertemukan nantinya di tempat terbaik. Amin ya Rob. Amin ya Rob. Nah, Masya Allah, luar biasa ya. Boleh saya dipertemukan di tempat terbaik ini ada beberapa macam. Iya. Masya Allah. Apa nih, Bib? Tambah lagi nih ilmunya nih. Ini nggak selesai nih. Nggak apa-apa ya. Ini merupakan sebuah nikmat yang patut kita syukuri ketika kita bisa bertemu sama Habib. Allahumma sholli wa sallim alaihi wa alihi. Dipertemukan di tempat yang terbaik itu bisa menjadi beberapa bagian. Ya. Dan itu yang menjadi harapan setiap orang yang mencintai Rasulullah. Ya. Yang pertama, dalam mimpi. Dalam mimpi. Mimpi tidur itu walaupun cuma sekedar mimpi, kalau di dalam mimpi tidur itu kita mendapatkan hal yang sangat indah, maka itu akan indah banget lah. Masya Allah. Itu yang pertama. Yang nomor 2, orang yang berjumpa di dalam mimpi, maka Rasulullah berkata akan berjumpa pula dalam keadaan terjaga. Dan ini tempat yang terindah kalau orang terjaga ketika ajal menjemputnya. Jadi ketika ajal menjemputnya, Rasulullah SAW
berkenan untuk mendampingi orang tersebut. Masya Allah. Bayangkan rasanya bagaimana ketika kita sedang dicabut nyawanya oleh malaikat Israel, Nabi Muhammad mendampingi kita. Masya Allah. Allah. Masya Allah. Yang nomor 3, ketika kelak kita di dalam kubur. Di dalam kubur. Jadi setelah meninggal, kita di dalam kubur, itu Rasulullah akan menemui orang-orang yang mencintai beliau dan dicintai oleh beliau. Dan yang keempat, di alam akhirat, ketika bangkitnya manusia dari alam kubur, ketika mereka ditimbang timbangan amal baik dan buruk, ketika mereka menyeberang jembatan Shiratal Mustaqim, ketika mereka sedang kehausan terus ditawari minum air telaga Kautsar, bahkan ketika masuk ke dalam surga pun sudah tempat yang paling indah. Ini berjumpa dengan Nabi Muhammad merupakan sesuatu yang sangat indah yang dirasakan oleh setiap muslim. Masya Allah. Mudah-mudahan ini terpaku sama Ustadz Mas Wawan ini sama Ustadz Ahmad Suluki dipertemukan di tempat yang terindah. Amin, amin ya Allah. Semuanya insya Allah untuk kita. Jadi mood booster bagi kita semua. Betul. Jadi buat para orang tua asuh untuk bisa lebih semangat lagi, bisa lebih istiqomah lagi untuk membersamai anak-anak yatim dan penghafal Al-Quran. Amin. Gaspol, remblong, Remblong ya. lost doll. Love doll. Masya Allah. Dalam cinta untuk Rasulullah. Insya Allah. Dalam infak beras juga. Betul sekali. Menjadi wasilah juga ya. Nah, ini lagi Habib, satu hal lagi Habib, karena hari ini kita insya Allah besok kita sama-sama memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Nah, hikmah apa Habib yang bisa kita ambil dari Maulid Nabi Muhammad SAW? Masya Allah. Di dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, hikmahnya amat banyak. Tentunya kita ini orang yang setiap harinya diliputi dengan keadaan yang berbeda-beda, yang kadang-kadang sudah nembung ngelamar anak orang ditolak, yang kadang-kadang sudah ngincer sama tetangga ternyata dilamar orang duluan, yang ternyata berusaha ternyata usahanya kok ada sukses-sukses. Maka memang kita perlu diingatkan tentang Rasulullah lebih dan lebih lagi, dan itu yang paling krusial ialah ketika peringatan Maulid Nabi. Karena hampir 1 bulan full umat dalam keadaan nikmat di dalam mengingat-ingat tentang Nabi Muhammad SAW. Maka ini banyak hikmahnya. Tambah pengetahuan tentang sunnah Nabi, tambah pengetahuan tentang kisah-kisah Nabi, tambah pengetahuan tentang kemuliaan Nabi, tambah pengetahuan tentang sayang Nabi kepada umatnya. Mudah-mudahan bulan ini, di dalam bulan Maulid Nabi, besok yang merupakan hari H tanggal 12 Rabiul Awal, hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan kita mendapatkan konsumsi yang terbesar dari sunnah, sejarah, kisah, hikmah Rasulullah SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk semuanya insya Allah, mudah-mudahan besok menjadi hari yang indah untuk kita semuanya bersama Rasulullah. Iya betul. Nah, bentuk merayakannya itu gimana, Bib? Mensyukuri cara kita mengambil hikmah dari tindakan langsung gitu loh, Bib. Untuk Maulid Nabi ini, Bib. Untuk tindakan secara langsungnya, mungkin besok kalau yang ada acara peringatan Maulid Nabi hadir, dengarkan kisah dari para alim ulama yang menceritakan tentang Rasulullah. Besok di hari Sabtu, kalau memang ada yang waktu luang, perbanyak baca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, minimal 100.000 ataupun lebih dari itu baik. Atau juga dengan cara kalau di antara teman-teman ada yang senang sholawatan, hadrohan, ada yang senang dengan menghadiri majelisnya para habaib, para ustadz-ustadz, membaca syair-syair pujian kepada Rasulullah, walaupun tidak paham artinya, cuman insya Allah tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala caramu di dalam meluapkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Maka besok perbanyak sunnah Nabi, dari bangun tidur sampai tidur lagi, sholawat kepada baginda Nabi, majelis-majelis yang disebutkan tentang kisah-kisah Nabi, hadiri, hidupkan baginda Nabi di dalam hatimu dan di dalam sekujur tubuhmu dan di sekitarmu insya Allah.
jadi tenang ya kita ya ketika mendengar Habib. Allahumma sholli alaih. Alhamdulillah. Nah, ini alhamdulillah tadi di awal kita kasih kesempatan kepada orang tua asuh. Jadi Insya Allah. berikutnya orang tua asuh Masya Allah. untuk donatur gerakan infak beras. Barakallah. Barakallah. Nah, ini tadi alhamdulillah sampai saat ini banyak sekali nih orang tua asuh memberikan doa terbaiknya. Masya Allah. Nantinya akan kita berikan kepada santri di Pondok Pesantren Doping yang nanti akan Alhamdulillah. didoakan diaminkan oleh santri yatim penghafal Quran. Masya Allah. Nah, ini saya ambil dua aja nih ya. Ini alhamdulillah dari Bantul dan juga dari Sleman dan juga dari Mataram ya. Nah, doa pertama mohon kita sama-sama mengaminkan juga dan juga terkhususnya Amin. santri-santri kita yang di pondok, mitra kita mohon diaminkan. Ini hanya beberapa saja doa dari orang tua. Yang pertama orang tua asuh dari Bantul. Alhamdulillah Kak, titip doa semoga saya Amin. amin Allah Amin. keberkahan sehat walafiat segera dipertemukan jodoh dimudahkan segala Amin. dalam setiap permasalahan dimudahkan mendapat rezeki yang barokah. Nah, berikutnya ada doa dari orang tua asuh di Sleman. Semoga Allah istiqomahkan Amin. yang ia ridhoi, Amin. dikumpulkan bersama orang-orang yang soleh dan bermanfaat besar untuk umat. Nah, berikutnya ada orang tua asuh dari Mataram. Semoga saya, keluarga saya, dan anak keturunan saya, serta orang-orang yang saya sayangi, diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Amin. dijadikan orang yang sesuai dengan fitrahnya dan dilindungi dari siksa kubur dan api neraka. Amin. Semoga Allah kumpulkan di surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Amin. Ya. Insya Allah doa yang baik kembali kepada yang mendoakan. Amin. Ya, insya Allah. Nah, alhamdulillah ayah bunda, orang tua asuh dimanapun berada, jangan khawatir, doa-doa ayah bunda nantinya yang di kolom komentar ini akan kami rangkum dan akan kami berikan kepada santri di Mitra Pondok GIB. Insya Allah nanti akan didoakan dan diaminkan langsung oleh santri-santri yang tangannya setiap hari membaca Quran, menghafal Quran. Jadi belum ada dosa-dosa maksiat-maksiat seperti kita saat ini mungkin saya akui gitu kan ya. Jadi insya Allah dengan wasilah tangan-tangan mereka doa-doa ini akan dikabulkan. Insya Allah. Nah, alhamdulillah ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Berikutnya adalah kita akan ada sesi ya, sesi doa bersama juga nantinya. Telah hadir bersama kita Ustadz Herianda, beliau membersamai via Zoom di ruang virtual Zoom meeting. Alhamdulillah. Izin Ustadz, mohon bisa diaktifkan dulu untuk mic-nya Ustadz. Ya, halo Ustadz, sudah bisa? Ya, halo Mas Maman. Alhamdulillah. Ya. Jadi Ustadz Herianda Falitehan ini beliau merupakan pengasuh Pondok Pesantren Jabal Selatan Bantul dan alhamdulillah dari pondok beliau ini setiap bulannya menerima manfaat dari beras GIB gitu ya. Alhamdulillah. Nah, bagaimana Ustadz rasanya dan juga kemanfaatan dari beras GIB yang diantar tiap bulannya? Sebelumnya kami haturkan salam takzim untuk Habib Saidi. Sungkem jarak jauh, Habib. Baik, Mas Mawan, kepada Mas Ahmad Suluki dan Ustadz Jati, juga seluruh para Ustadz. Barakallah, tabarakallah, barakallah fikum. Kami kebetulan dalam proses pembangunan pondok, jadi pondok pesantren kami itu baru rintisan gitu, Mas Mawan. Jadi untuk data santri kami itu ada 62, jadi kita sangat merasakan manfaatnya. Kami bersyukur sekali, apalagi kualitas berasnya itu bagus banget. Jadi kualitas beras hotel bintang 5 gitu ya. Jadi kita merasakan ada hikmah besarnya itu ada pemersatuan umat gitu ya. Jadi ketika ada beras datang itu rasanya ada sedulur gitu ya, punya rasanya itu punya sedulur muslim. Karena kalau di sosmed kan antar muslim banyak berantemnya gitu. Nah, ini ketika beras ini hadir itu rasanya kita
menghilangkan sekat-sekat gitu. Jadi ini satu strategi, dan kalau kita lihat konsep dakwah para wali songo itu kan ketika hadir ke Nusantara itu tidak langsung berceramah, tetapi membangun pertanian, membangun sawah dan sebagainya. Ini saya kira kalau dikiaskan mirip ya. Jadi pendekatannya ini bagus banget ini. Ya, kami haturkan terima kasih sekali, jazakumullah khairan katsiran gitu. Sami-sami Ustaz, Masya Allah. Mohon doa Ustaz agar kami istiqomah dan semuanya orang-orang tua juga istiqomah. Insya Allah. Ya, mohon izin juga Ustaz Haryanda, mohon izin supaya antum juga bisa memimpin doa ya, memimpin doa kita di acara kita hari ini. Ini Masya Allah, ada beliau, ini guru saya ini. Ada beliau ini, doanya di beliau saja Mas Maman. Masya Allah ini. Saya tak mengaminkan saja. Kalau saya menyerahkan kepada Habib dan Ustaz Haryanda aja, ya kira-kira siapa nih yang mau gitu kan? Saya kembalikan. Penjelasan Habib. Monggo jenengan Habib dulu, nanti saya dulu, nanti Habib. Oh iya, betul. Ya, betul ya. Jadi biar adil ya. Banyak doa. Ya. Nah, Masya Allah. Mendoakan, saling mengaminkan, Insya Allah. Pasti siapa dulu? Pasti Habib dulu ya. Gongnya Habib Saidi, saya tak yang awal saja Mas. Iya. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya. Nah, mohon kepada santri-santri yang membersamai pondok bisa bersiap-siap ya. Insya Allah nantinya kita akan doa bersama. Mohon diaminkan dengan amin terbaik ya. Dengan mohon didoakan semoga orang tua asuh yang mengikuti acara ini juga bisa dikabulkan segala doa-doanya. Dan juga silakan orang tua asuh yang berada di ruang virtual ini untuk bersiap-siap sama-sama kita menadahkan tangan meminta ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, silakan Ustaz Haryanda, kita sama-sama berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liridho ilah wali syafaati Rasulillah ala kulli niyatin sholihah. Khususon kepada seluruh doa, seluruh hajat kepada ayahanda, orang tua asuh, dan seluruh doa dari keluarga besar Paskas kepada seluruh keluarga besar santriwan santriwati. Semoga hajat dan doanya dikabulkan oleh Allah dengan wasilah sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad salatan tu'jina bi jamil ahwali wal afat wa taqdilana bi jamil hajat wa tutahhiruna bi jamil sayyiat wa tarfa'una bi indaka 'ala darajat wa tubalighuna bi asal ghayat min jamil khairati fil hayat wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizkina wa taubatan qoblal mautina wa rahmatan ingdal mautina wa maghfiratan ba'dam mautina. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afa ingdal hisab. Allahumma rizqna rizqan wasi'an mubarakan wa ilman nafi'an. Allahumma angsil fi hadzal majlis keluarga besar Paskas Yogyakarta, kepada seluruh para orang tua asuh, kepada seluruh para santri, pada ustadz, ustadzah, kepada para pembimbing. Semoga dikabulkan seluruh doa-doanya. Allahumma taqabbal li hajatihim. Allahumma taqabbal alaina sholatana wa syiyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa shadaqatana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna wa ja'al auladana min ahlil ilmi, min ahlil Qur'an, min hifdzil Qur'an, min ahlil birrul walidain, min ahli la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal
mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat, khususan min ahli kubur, min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kepada seluruh leluhur keluarga besar dari para donatur, kepada seluruh leluhur orang tua, kepada para adik-adik yang yatim, dan kepada seluruh yatim, para orang tua, pada saudara, pada guru-guru kita yang telah wafat. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afi'afu anhum. Allahumma ja'al kuburahum rawdatan min riyadil jannah. Allahumma inna a'udzubika min adzabil qabrina wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masyihid dajjal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rizqna bi alfi alfi barakah, bi alfi alfi karamah, bi alfi alfi sakinah mawaddah warahmah. Allahumma anzilna munzalan mubarakan innaka anta khairum munzilin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurratal a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah semoga Allah ijabah doa dan pinta kita semuanya. Berikutnya kami minta kesediaan kepada Habib juga untuk bisa mendoakan kita semuanya. Silakan Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sun wujuhana bil yasar wa la tuhinna bil iktar wa nastarzuqa talib rizqik wa nastashifa shirara khalqik wa nashtaghila bihamdi man atana wa nubtala bi dhanbi man mana'na wa anta min wara'i dhalika kullihi Allah ta'ala mana. Allahumma kama sunta wujuhana ani sujudi illa lak fasunna anil hajati illa ilaik bijudik wa karamik wa fadlik ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Ya Allah ya arhamar rahimin, berkahilah gerakan infak beras ya Allah. Berkahilah teman-teman Paskas yang selalu berjuang untuk memberikan makanan pokok untuk para santri dan santriwati ya Allah. Ya Allah ya arhamar rahimin, di belakang kami banyak orang-orang yang menyumbangkan sebagian rezekinya, hartanya untuk gerakan ini ya Allah. Ya Allah ya arhamar rahimin, jadikanlah apa yang sudah mereka lakukan amal soleh yang Engkau terima di sisimu ya Allah. Jadikanlah setiap butir beras yang mereka sumbangkan amal soleh yang Engkau terima dan Engkau balas dengan kenikmatan-kenikmatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah ya arhamar rahimin, siapapun santri yang sudah bersama kami di dalam gerakan ini, jadikanlah mereka orang-orang yang soleh dan solehah. Jagalah mereka ya Allah, jagalah hati mereka ya Allah, kembangkanlah ilmu mereka ya Allah. Selalu Engkau jadikan mereka dalam keadaan penjagaan-Mu, perlindungan-Mu dari apa-apa pun yang tidak diinginkan ya Allah, baik kami ataupun orang tua mereka ataupun siapapun yang mencintai dan menyayangi mereka ya Allah. Ya Allah ya arhamar rahimin, ya Allah ya arhamar rahimin. Begitu pula teman-teman dari Perahu TV ya Allah, jadikanlah kami Perahu TV ini selalu berkembang ya Allah, selalu bermanfaat ya Allah, penuh dengan keberkahan ya Allah. Ya Allah ya arhamar rahimin, siapapun yang bersama kami di sore hari ini, jadikanlah kami orang-orang yang betul mencintai, menyayangi, merindukan Rasulullah ya Allah. Seperti mana beliau cinta, sayang dan rindu kepada kami. Amin ya Allah. Tumbuhkanlah rasa cinta, rindu dan sayang di hati kami kepada beliau ya Allah. Sehingga Engkau kelak kumpulkan kami bersama beliau di dunia, di alam barzakh dan di alam akhirat, bahkan di dalam surga bersama baginda Nabi Muhammad. Ya Allah ya arhamar rahimin, hidup kami di dunia tidak kami ketahui kapan akan berakhir ya Allah. Berapa banyak di antara orang-orang yang kami kenal, kami tidak pernah menduga bahwa mereka akan mendahului kami. Ternyata ajalmu tidak ada yang mengetahuinya kecuali Engkau ya Allah. Ya Allah ya arhamar rahimin, orang-orang yang telah meninggal di antara kami, jadikanlah mereka selalu dalam keadaan Engkau rahmati ya Allah. Engkau ampuni dosa-dosa mereka ya Allah. Engkau berikan tenang, tentram, senang di dalam kubur-kubur mereka ya Allah. Ya Allah ya arhamar rahimin, kami yakin bahwa suatu saat kami akan juga mendapatkan ajal kematian kami ya Allah. Di sore hari ini bersama mereka para santri, santriwati, para wali asuh,
para orang tua asuh bersama teman-teman dari gerakan infak beras, Paskas, Perahu TV, kami berdoa kepadamu ya Allah. Semoga ajal kami nanti Engkau berikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Jadikanlah kami di dalam ajal kami, kematian kami, menjemput kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan. Taqabbalallah minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah rabbil alamin. Semoga doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, 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 amin. Alhamdulillah, ayah bunda, abang kakak, mas mbak, serta santri-santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dengan doanya bersama tadi, dengan doa-doa yang insya Allah diaminkan oleh santri-santri terbaik, sahabat santri yatim penghafal Quran, menjadi wasilah Allah kabulkan segala hajat. Amin, 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 amin. Nah, dengan berakhirnya sesi doa dengan berakhirnya doa bersama tadi, insya Allah berakhir juga lah acara kita pada sore berbahagia ini. Tapi sebelum saya akhiri, mohon izin kepada Bapak Ahmad Suluki, ya, dan juga kepada Habib juga bisa memberikan pesan terakhir atau nasihat lah untuk kita semuanya, insya Allah, yang berada di ruang virtual Zoom meeting ini. Silakan dari Pak Ahmad Suluki. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ayah bunda yang di rumah maupun adik-adik santriku semuanya yang ada di pondok, sungguh sore hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan, terutama bagi kami para pengurus Paskas pasukan amal solih ini. Masya Allah tabarakallah, bisa dibersama oleh Habib, matur nuwun sangat Bib, dan juga Ustadz. Ini Masya Allah tabarakallah, ini adalah kado terindah dari Allah untuk kita semuanya. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan oleh Habib kita dapat menjalaninya, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan di sore hari ini Allah ridho. Amin. Masya Allah, Allah ridho, dan ini menjadi wasilah bagi kita semua untuk besok di akhirat kelak kita bisa saling bersaksi. Ya Rob, dulu kami pernah sama-sama berjuang di gerakan infak beras. Ya Rob, dulu kami pernah sama-sama berjuang di gerakan ini untuk mencari ridhomu, untuk menyayangi anak-anak yatim, menghafal Al-Quran. Jadikanlah amalan kami di dunia ini, ya Rob, ini menjadi wasilah untuk diampuni dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa keluarga kami, dosa guru-guru kami. Ya Rob, perkenankanlah doa kami. Perkenankan. Astagfirullahaladzim. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, Mas Wawan. Terima kasih banyak. Terima kasih kepada orang tua asuh yang selama ini membersamai kami. Terima kasih, Masya Allah. PR kita masih banyak dan kita baru mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kepada orang tua asuh, Nabi Muhammad SAW bersabda, ahabbun nas ilallah anfa'uhum linnas. Orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Maka dengan sedikit daripada rezeki yang engkau luangkan untuk berbagi di gerakan infak beras bersama teman-teman Paskas pasukan amal soleh ini, mudah-mudahan menjadi wasilah agar engkau dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 2 kepada santri-santri Pati, Masya Allah,
Saya dulu juga seorang santri, lulus SD sama ayah saya sudah disuruh mondok. Jadi kalian berjuanglah. Saya sebagai orang yang mungkin turun duluan di gelanggang dakwah sebelum kalian, memberitahu kalian bahwa perjuangan kita masih banyak, masih sangat panjang, masih sangat banyak. Jadi kalian harus menjadi santri-santri yang berhasil, santriwati-santriwati yang berhasil, karena kalian yang akan melanjutkan perjuangan para ulama-ulama, perjuangan para habaib, perjuangan para ustadz-ustadz, dan pegiat-pegiat dakwah. Semangat, manjadda wajada, orang yang berjuang, orang yang akan meraih kesuksesan. Yang ketiga, kepada teman-teman Paskas, pasukan amal soleh, di dalam gerakannya gerakan infak beras bersama teman-teman Perahu TV, istiqomah. Ini sudah bagus banget. Nanti insya Allah dengan istiqomah, al-istiqomah khairum min alfi karamah. Nanti insya Allah dengan beristiqomah, Allah Ta'ala akan tambah 110 ton yang menjadi target ya. 150 ton bukan perkara yang susah bagi Allah. Asal kita bersama-sama istiqomah. Mudah-mudahan semuanya menjadi mencapai apa yang dia inginkan insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dari saya banyak salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Habib Saidi Barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak juga jazakallah khairan katsiran Ustaz Herianda. Terus juga kepada Bapak Ahmad Seluki, Branch Manager Baitul Mal Munzalan Indonesia Cabang Jakarta. Terima kasih banyak juga kepada asatid, ustazah, semuanya, santri-santri, alhamdulillah mengosongkan waktunya, menyempatkan waktunya untuk membersamai acara doa bersama santri pada episode kedua ini, dan juga terkhusus pada orang tua asuh Gerakan Infak Beras Yogyakarta. Alhamdulillah, terima kasih banyak sudah membersamai acara ini. Terima kasih banyak, alhamdulillah, wasilah infak terbaik dari orang tua asuh, ayah bunda semuanya, kita bisa memberikan beras terbaik kepada santri yatim penghafal Quran yang ada di seluruh Jakarta. Insya Allah, mohon doanya. Insya Allah masih ada lagi peluang amal soleh kita. Insya Allah tentunya dengan istiqomah, dengan berjamaah, 150 ton akan tercapai. Bismillah. 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya. Sebelum kita akhiri acara kita pada sore hari ini, mohon izin kepada semua yang hadir, kita akan adakan sesi foto bersama dulu ya. Jadi foto bersama itu bukan hanya pada saat offline ya, tapi cara online seperti ini juga bisa ya. Silakan ayah bunda, teman-teman semuanya dari pondok juga semuanya bisa diaktifkan dulu untuk videonya ya. Silakan diaktifkan dulu videonya. Terus berbaris yang bagus gitu ya, dan juga jangan lupa berikan senyuman terbaik karena itu adalah sedekah. Ya Allah. Silakan dipersiapkan senyuman terbaiknya, kita akan sama-sama foto ya. Nah, abah-abah saya dari tim media apakah sudah siap? Oke, kita hitung sama-sama 1, 2, 3 siap. Silakan berikan senyuman terbaik ya. 1, 2, 3. Sekali lagi, semuanya tahan dulu ya, tahan dulu, jangan bergerak dulu, karena kita metode fotonya itu screenshot ya. Nah, jadi tahan dulu ya, tahan dulu selama 5 detik senyumannya. Oke, sekali lagi kita foto bersama, 1, 2, 3. Nah, Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah, masya Allah. Giginya kering lama. Siap. Allahu Akbar. Banyak trika berarti ya, Bib. Alhamdulillah, ayah bunda, orang tua asuh dimanapun berada, alhamdulillah acara kita hari ini di sini, insya Allah mohon doakan semoga akan terus ada ya program doa bersama santri, nantikan di episode ketiga dengan tema berbeda, dengan tentunya insya Allah kita bersama dengan orang-orang soleh nantinya. Ya, silakan diajak orang-orang keluarga, saudara, tetangga, jiran untuk sama-sama kita berikan infak terbaik di gerakan infak beras ini. Ya, insya Allah. Alhamdulillah, sebelum kita akhiri acara kita, marilah sama-sama kita lafazkan hamdalah dan doa kafaratul majelis.
Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Boleh. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Terima kasih semuanya. Mohon izin pamit. Saya Wawan Saputra, selaku host di Palu TV. Mohon maaf jika selama acara ini berlangsung banyak kurang dan salahnya dari saya. Sekali lagi mohon dimaafkan. Ya, terima kasih sekali lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit semuanya. Sampai jumpa di Baitullah. Insyaallah. Nanti kan post terbaiknya untuk dropping di bulan ini ya? Iya, Ya, betul. insyaallah. Insyaallah di minggu ini kita akan dropping di Iya, depan ya? Bantul. Di Bantul ya? Iya. Di Bantul. Nah, silakan kami ya. Iya. Silakan bagi yang ingin lead boleh dipersilakan. Insyaallah nanti doa-doanya akan kita rangkumkan, kita kirim ke santri. Sampai jumpa di lain waktu. Sampai jumpa di Baitullah. Sampai jumpa di Allah. Surganya Allah. Sampai jumpa di tempat terbaik supaya kita bisa berjumpa dengan Rasulullah SAW. Allahumma sholli wa barik alaihi. Insyaallah.